Apa yang kurang saya? Sombong amat. Bukan membanggakan, menyombongkan. Loh, ini contoh perempuan. Saya mendengar, saya diberi julukan wanita terkuat di dunia yang tinggal satu-satunya. Ngaca. Karena saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau ndak gitu, kalian udah jadi masuk penjara lagi. Terus apa kuyo namanya waktu zaman Jepang, Promusa. Kecurangan pemilu sudah terlihat, jangan sampai terjadi lagi. Pesan dari Ibu Mega untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih. Insya Allah Bu, akan saya kawal dengan seadil-adilnya, akan saya pantau dengan semampu saya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini ada beberapa buah video yang bakal saya reaksi terkait dengan Megawati Soekarno Putri. Seperti kita ketahui bahwa Megawati Soekarno Putri merupakan seorang ketua umum dari Partai PD Perjuangan yang pada akhir-akhir ini cukup viral di berbagai media. Dan ada video yang mungkin sudah lama kembali diangkat ya, bagaimana menguraikan kembali ketika Megawati menjadi presiden, justru dua aset berharga milik negara dijual saat itu. Dan juga ada beberapa video yang memang merupakan parodi dari para netizen terkait dengan pernyataan dari seorang Megawati Soekarno Putri. Dan tentu berbicara Megawati pasti tidak akan jauh dengan PD Perjuangan. Dan dalam situasi seperti ini pasti tidak akan jauh juga dari Presiden Joko Widodo. Mari kita ikuti video-video selengkapnya. Apa yang kurang saya? Sombong amat. Bukan membanggakan, menyombongkan. Loh, ini contoh perempuan. Saya mendengar, saya diberi julukan wanita terkuat di dunia yang tinggal satu-satunya. Ngaca. Oh, mana ya? Kalau ngaca di sumur, Maksudnya itu apa? biar kalau kaget nyemplung. Mana saya tahu, kalau toto saya nyemplung aja. Kuburan pikirin, berapa duit semeter? Margaret Thatcher dan lain sebagainya sudah pass away. Ada yang ngomongin. Maunya saya ngomongnya gitu, wah. Udah jangan ngomong aja. Remes banget lo. Tapi maksud saya, Lu gak ngeliat nih, muka gua lagi sewot. oh, aku makin senang tuh yang tampangnya mengkeret. Wah, emang dasar. Makanya jangan nakal deh sama ibu. Kamu mesti pergi. Ya ntar. Pergi. Ya. Baik sahabat sekalian, ini sangat kocak ya. Editan dari netizen ini sangat luar biasa. Perpaduan antara video Bu Megawati dan juga salah satu komedian ya, ternama Indonesia, Bang Mandra ini. Ini memang cukup keren ya. Video Bang Mandra mungkin sudah sekian puluh tahun lalu. Kemudian diedit, disatukan dengan video Ibu Megawati mungkin baru beberapa tahun lalu. Dan ini memang sangat keren ya, ketika digabungkan, diedit sedemikian rupa, sepertinya komunikasinya pas begitu. Luar biasa ya. Profesiat untuk netizen yang sudah mengedit video ini. Keren-keren. Dua aset negara yang dijual saat Megawati jadi presiden. Era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri sejak 2001 menuai banyak polemik. Salah satunya terkait daftar aset negara yang dijual saat era Megawati. Berikut dua aset negara yang pernah dijual oleh Megawati ke pihak asing yaitu 1. Penjualan PT Indosat. Di masa kepemimpinan Megawati, ia telah melakukan penjualan terhadap Indosat yang saat itu berstatus sebagai BUMN. Padahal saat itu Indosat tergolong BUMN yang menguntungkan. Saat dijual pada 2002, ST Telemedia merogoh kocek 5,6 triliun rupiah untuk membeli 41,94% saham Indosat. 5 tahun kemudian, justru ST Telemedia yang memperoleh keuntungan berlipat setelah menjual seluruh saham Indosat yang dibeli dari Indonesia kepada Qatar Telekom KSC. 2. Menjual hak eksplorasi ladang gas. Megawati juga tercatat pernah menjual hak eksplorasi ladang gas dengan harga yang murah. Para ekonom menilai keputusan Megawati itu membuat negara merugi. Baik, persahabat sekalian, dari tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana video yang mungkin sudah jadul ya, sudah lama, kemudian diangkat kembali oleh beberapa netizen terkait dua aset berharga milik Indonesia yang dijual oleh Megawati ketika ia menjabat sebagai presiden, yakni PT Indosat dan juga ladang gas. Nah, kalau dilihat dan diperhatikan memang dua
aset negara ini sangat-sangat menguntungkan sebenarnya. Tetapi itulah kenyataan terjadi, entah pertimbangan apa saat itu, apakah karena ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja, ataukah ada faktor lain yang menyebabkan dua aset berharga tersebut terpaksa dijual ke pihak asing. No, ini putra-putrinya Mbak Puan. Mereka kenapa mau ikut? Karena katanya mau tahu kalau masuk politik itu gimana? Nanti boleh nggak Boleh panggil belajar saya politik, Mumu? ya? Mumu kalau saya mau masuk politik boleh nggak? Sip ya. Tapi kalau anak-anak Prabowo, anak-anak Jokowi tidak boleh. Luar biasa ya. Baik, jadi sahabat sekalian, kita barusan menyaksikan sebuah video di mana Megawati dalam kesempatan dalam forum PDI Perjuangan, beliau menyampaikan bahwa dua orang cucunya tertarik untuk masuk ke dunia politik. Dan ketika mereka menyampaikan niatnya itu terhadap atau kepada Megawati, Megawati langsung menyampaikan itu sip, mantap, ya sangat mendukung. Lalu kalau kita kaitkan dengan dua putra dari Presiden Jokowi yang ketika masuk ke dunia politik, disitulah banyak pihak yang melihat bahwa itu politik dinasti atau dinasti politik dan lain-lain ya. Tetapi sesungguhnya hal tersebut tidak hanya dialami oleh kedua putra Jokowi, tapi juga pernah dialami oleh Ibu Megawati sendiri ketika dua cucunya berkeinginan untuk masuk ke dunia politik. Karena saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau ndak gitu, kalian udah jadi masuk penjara lagi. Terus apa kuyo namanya waktu zaman Jepang? Promusa. Jadi parodinya keren Itu ya. kerja paksa loh. Kita banyak, kalau kalian mau nanti di BPIP itu foto-foto otentik zaman penjajahan saya suruh kumpulkan supaya rakyat kita sadarnya siapa dia. Wah, luar biasa nih. Ini seorang netizen mencoba melakukan parodi tentang Megawati ya. Megawati pernah menyampaikan kata kalimat seperti tadi kita dengar bersama itu di beberapa kesempatan ya. Pernah menyampaikan seperti itu dan kalimatnya diparodikan kembali oleh netizen ini. Dan keren ya, kok bisa jadi pas begitu ya? Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Wah, ini bagaimana ya, sahabat sekalian? Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan mengingatkan agar kecurangan pemilu itu jangan sampai terjadi lagi. Kalau begitu, kira-kira sebelumnya itu pemilu ada kecurangan. Dan kalau benar demikian, pemilu sebelumnya ada kecurangan, kira-kira presidennya siapa dan dari partai apa yang menang saat itu? Sehingga disinyalir ada kecurangan. Dan kalau benar demikian, apakah iya pemilu sebelumnya yang atau Pilpres dimenangkan oleh Jokowi yang notabene adalah dari PDI Perjuangan, dan lagi-lagi PDI Perjuangan mencatat sebagai partai yang memenangkan 2 kali berturut-turut dalam pemilu tersebut. Nah, ini menjadi catatan bagi kita sekalian. Kalau itu memang benar demikian, kenapa baru sekarang disampaikan hati-hati dengan kecurangan tersebut? Ataukah kecurangan ini terjadi sebelum Jokowi menjadi presiden, ataukah saat Jokowi menjadi presiden dan terpilih kembali ke periode berikutnya? Kalau benar demikian, kira-kira presidennya saat ini berada atau datangnya dari partai apa? Nah, ini kalau memang dijelaskan tidak dengan detail, ini bisa menjadi blunder bagi PDI Perjuangan.
Hari-hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Kenapa? Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak. Nah, ini pernyataan resmi dari seorang ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bahwa memang Jokowi tidak pernah berkeinginan untuk maju 3 periode ya. Tetapi justru dari kader Partai PDI Perjuangan itu sendiri yang mengatakan bahwa Jokowi menginginkan 3 periode tetapi Ibu Megawati tidak merestui. Tetapi dalam video ini kita saksikan bersama bagaimana Megawati menyampaikan bahwa Jokowi tidak pernah berkeinginan untuk menjadi presiden 3 periode. Dan jika ada yang mengatakan bahwa Jokowi berkeinginan 3 periode, mungkin orang itu yang ingin menjabat 3 periode. Nah, kalau begitu berarti Megawati tujukan juga untuk para kader PDI Perjuangan yang sebelumnya sudah mengatakan bahwa Jokowi berkeinginan 3 periode. Bukan orang dari luar Partai PDI Perjuangan sebenarnya. Kecurangan pemilu sudah terlihat, jangan sampai terjadi lagi. Pesan dari Ibu Mega untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih. Insya Allah Bu, akan saya kawal dengan seadil-adilnya, akan saya pantau dengan semampu saya. Contoh, saya sudah sering nanya saudara-saudara saya nanya teman-teman saya, bro milih siapa? Prabowo, mantap. Bro milih siapa? Prabowo, all in, 1 putaran. Selalu Bu, selalu saya kasih semangat. Teman-teman saya, saudara-saudara saya, ya kan Bu, tetangga saya juga saya tanya Bu, insya Allah. Besok saya tanya, belum waktunya berkampanye. Kalau sudah waktunya, semuanya saya tanya. Insya Allah. Bahkan ada yang sering bilang katanya berita hoax yang beredar tentang Gibran, Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu sering saya counter Bu. Ini buktinya. Kalau emang ada bukti, laporin ke pengadilan. Bawa laporan ke polisi, selalu saya gituin Bu, teman-teman saya. Insya Allah Bu, akan saya kawal pemilu sampai seadil-adilnya. Semoga Ibu sehat terus, jaga terus kesatuan, NKRI harga mati. Baik para sahabat sekalian, yang kita barusan menyaksikan ini sebuah video ya dari Ibu Megawati yang langsung dikanter oleh seorang netizen bahwa keraguan Megawati terhadap kecurangan pemilu itu bakal terjadi kembali. Dan lucunya netizen ini menanggapi dengan membuat video ini keren ya, bahwa dia akan menjaga dan mengikuti instruksi dari Megawati tersebut. Ya, Megawati sebut kecurangan pemilu sudah terlihat, jangan biarkan terjadi lagi. Sudah terlihat atau memang sudah sebelum-sebelumnya sudah jalan seperti itu? Ini menjadi pertanyaan netizen ya. Apakah sekarang baru terlihat atau memang sudah berpengalaman terjadi kecurangan itu? Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Apakah profesi tukang bakso itu sangat-sangat rendah? Dan apakah itu pekerjaan yang tidak halal ya? Sorry. Jadi bayangkan saya pikir kopi iki rupane. Maaf. Ini video lawas dari Megawati langsung diparodikan oleh netizen ini ya. Dan ini memang sentilan untuk seorang Megawati dari Partai PDI Perjuangan ya, Ketua Umum PDI Perjuangan yang ya dinilai boleh dikatakan sombong ya, ketika menginginkan menantunya jangan sampai seperti seorang tukang bakso. Nah ini kalau disampaikan seperti ini, sepertinya bahwa profesi tukang bakso itu sangat rendah dan tidak halal ya. Belum tentu ya, pekerjaan seorang tukang bakso juga halal ya, asalkan halal dan juga ya intinya bisa menghidupi keluarga daripada minta-minta atau jadi ya koruptor. Dan inilah mungkin ya kadang menjadi pejabat publik kalau tidak jaga-jaga lisan ya juga bisa berbahaya dan juga merugikan diri sendiri dan juga partai sebenarnya. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang Ini Hasto ini ingin nangis apa lagi? Terima kasih. Sedih sekali ya. Apakah akan mencari tahu siapa yang menyebarkan foto-foto dan mengambil langkah hukum? Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami Para tidak kiai menyangka menangis ya, Megawati menangis. ada orang yang Emang kenapa melakukan ya? cara-cara seperti ini. Baik, ini seorang sekjen PDI Perjuangan ya, Hasto, yang menangis ya seperti yang
tampilkan atau kita saksikan tadi ya. Mungkin kecewa ketika Pak Jokowi lebih memilih paket atau partai lain ya ketimbang PD Perjuangan. Dan menurutnya dengan cara ini para kiai menangis, Ibu Megawati menangis, dan dia sendiri juga ikut menangis ini ya. Dan dari cara menangisnya keren ya. Tidak dibuat-buat sepertinya, sangat natural. Simulasi 3 nama capres, survei Poltreking menyebut Prabowo memperoleh elektabilitas 41,7%. Ya, PDIP terus melancarkan serangan-serangan ke Jokowi. Apakah ini efektif? Apakah akan menaikkan elektabilitas dari kubu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD? Ternyata tidak ya. Kalau kita lihat survei-survei terakhir dari beberapa lembaga, justru pasangan Prabowo Gibran mengalami kenaikan. Ini pasca putusan MK ya. Dan ternyata publik atau masyarakat tidak terlalu tidak terlalu terpengaruh dengan isu-isu yang ada di MK. Ya, ini bisa juga sih tanda kutip masyarakat kayak antara nggak mau tahu, antara mungkin nggak terpapar informasi, nggak bisa mengakses informasi yang ada di pusat, di lingkaran istana, ya, kebijakan-kebijakan yang di atas, termasuk ini soal isu yang ada di MK ini yang menjadi sorotan tajam luar biasa, yang menjadi bahan amunisi bagi para pendukung Ganjar, kubu PDIP untuk terus melakukan serangan demi serangan, dan sekarang sudah sangat terbuka. Ini sudah terjadi perang terbuka antara kubu PDIP dengan kubu Jokowi. Dan sekarang sudah nggak lagi singgung-menyinggung perang dingin begitu, tapi sudah sangat terbuka ya. Dan kayaknya dari pusat ya, dari DPP PDIP pusat gitu, sudah menginstruksikan seluruh kader relawan dan corong-corong dari pendukung Ganjar ini untuk melancarkan serangan, untuk membuat konten-konten, menu-menu yang isinya adalah membongkar aib dari Jokowi, membongkar mungkin jejak digital yang sudah lama diungkap kembali. Itu terus dilancarkan begitu. Tapi ternyata tadi hasil survei membuktikan suara Gibran justru mengalami kenaikan. Bahkan di Jawa Tengah, ya, di Jawa Tengah memang ini menjadi pertaruhan ya. Pertaruhan kubu PDIP yang ini menjadi kandang bantengnya dari PDIP di Jawa Tengah dengan kubu loyalis Jokowi. Nah, seperti apa nih kuatan antara pengaruh Jokowi dan PDIP? Karena ya kita tahu suara PDIP di Jawa Tengah memang tinggi gitu. Benar. Tapi kalau dari sisi suara partai kan paling 30% gitu. Ya mayoritas ya, nomor 1 begitu. Tapi kalau hasil capres kemarin kan dari pemilihan yang ketika Jokowi menjadi kandidatnya, itu kan bisa mendekati angka 60-70% begitu. Artinya di situ kan ada peran Jokowi yang luar biasa, gitu di Jawa Tengah. Artinya memang masa fanatik Jokowi yang ada di Jawa Tengah itu larinya ya ke pasangan Prabowo Gibran. Makanya tidak heran pasangan Ganjar Mahfud itu justru turun di Jawa Tengah. Dan juga di Jawa Timur juga stuck, bahkan trennya turun. Tapi Prabowo Gibran itu naik di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Dan menurut saya hasil survei ini ya logis ya. Menurut saya objektif. Memang kita lihat hasil survei dari siapa dulu, dari lembaga kayak apa dulu. Karena ada hasil survei yang dari lembaga yang rasa tim ses ya. Kalau rasa tim ses tentu ya akan cenderung memenangkan dari pasangan yang didukung begitu. Maka hati-hati kalau kita melihat lembaga survei. Siapa dulu orang-orang yang survei begitu, siapa dulu pemiliknya, ya kita lihat. Dan seperti apa statement-statement ketika diundang di media-media. Kan ada pengamat politik sekaligus juga pemilik lembaga survei, tapi kalau ditanya cenderung mendukung ke arah salah satu pasangan. Nah itu sudah gak objektif. Banyak ya, bukan banyak ya, ada saya lihat. Makanya kalau kita memilih lembaga survei untuk kita jadikan referensi, lembaga survei yang paling tidak objektif dengan statement-statementnya. Ya meskipun mungkin ada kecondongan, karena semua orang kan berhak untuk
memilih cenderung Memilih. condong kepada salah satu pasangan yang disukai, nggak apa-apa, tapi tetap objektif gitu menilai dari pasangan-pasangan ini dalam berkompetisi. Jadi ternyata kesimpulannya bahwa ya serangan-serangan yang dilakukan oleh PDIP terhadap kubu Jokowi yang secara frontal, yang secara terang-terangan, setiap detik, setiap menit, Itu merugikan setiap PDI hari Perjuangan sebenarnya. membuat konten-konten yang berupa bisa jadi ini fitnahan, hoax, Serangan. atau mungkin aib-aib, isu-isu negatif dari Jokowi ini ternyata nggak cukup efektif untuk menaikkan elektoral dari Elektabilitas, pasangan ya. Ganjar Mahfud, Mahfud gitu. Malah dan justru menaikkan Ganjar, ya. pasangan Prabowo Gibran. Artinya memang saya melihat masyarakat mungkin masih rasional, atau mungkin ke Jokowi fanatisme yang sudah level dewa begitu. Artinya kalau melihat dukungan ke Jokowi rasional, ya mungkin melihat Pak Jokowi ini nggak mungkin lah seorang Jokowi itu mengorbankan reputasi politik yang sudah dicapainya sedemikian tinggi begitu. Dengan hanya Benar itu. apa Sepakat tadi itu. pragmatisme dengan mencalonkan Gibran untuk menjadi cawapres dari Prabowo. Pasti punya Jadi publik perhitungan, mungkin pertimbangan. menilai ada niat baik dari sosok Jokowi untuk menyelamatkan bangsa. Barangkali begitu. Karena memang Iya, perpecahan memang pasti begitu. akan terjadi sedemikian luar biasa ketika head to head antara kubu yang tanda kutip sangat pro-Islam dengan yang nasionalis. Nah, kayak pemilihan yang kemarin. Makanya mungkin Jokowi ingin dulu ya menggandeng Ganjar Prabowo itu jadi satu pasangan, Ya, itu kalau dikawinkan itu sehingga menang ya satu putaran selesai, nggak terlalu ada ini ya Sepakat. apa head to head yang luar biasa begitu. Itu barangkali yang bisa kita catat dari apa yang kita lihat fenomena politik yang terjadi. Jadi apa yang dilakukan oleh PDIP dengan serangan-serangannya nggak cukup efektif. Ya termasuk Pak Mahfud MD Menaikkan ya. Pak elektabilitas. Mahfud MD ini juga mulai menyerang secara terbuka juga dengan pemerintah, dengan Jokowi, berani mengkritik Jokowi dan pemerintahannya dan jajarannya. Ya dengan statement-statement yang mulai terbuka begitu. Oke, kita lihat lagi nanti masih ada kepastian tentang penetapan pasangan capres cawapres oleh KPU pekan depan ini, dan seperti apa nanti kenaikan mungkin penurunan yang bisa terjadi oleh setiap pasangan tergantung nanti dari isu memainkan narasi-narasi politik yang bisa mempengaruhi persepsi publik. Nah, ini penting. Jadi bagaimana narasi-narasi, isu-isu, menu-menu yang disajikan oleh para politisi ini, oleh para pendukung dari masing-masing pasangan ini, bisa mempengaruhi persepsi publik sehingga bisa menjadi positif bagi pasangannya, bisa menjadi negatif bagi pasangan yang lain. Nah, ini memang kecerdikan, kepintaran, kecerdasan memainkan isu-isu politik yang bisa itu menjadi persepsi dari publik seperti apa terhadap pasangan tertentu, ya. Kita lihat lagi seperti apa. Oke, sekian dulu konten saya. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, ya cukup menarik ya ulasan yang disampaikan oleh netizen ini terkait dengan elektabilitas dari ketiga pasangan. Dan di sini dikasih judul PDIP versus Jokowi, si pemenang. Nah ini kalau dilihat secara kasat mata sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena PDIP itu adalah partainya Jokowi dan Jokowi itu adalah orang PDIP. Tetapi di sini disengajakan dan diberi judul PDIP versus Jokowi, siapa menang. Nah pertanyaan ini memang akan menimbulkan berbagai tanggapan dari warga atau netizen, karena memang sangat tidak masuk akal PDIP melawan Jokowi atau sebaliknya. Tetapi itulah realita yang terjadi saat ini. Dengan situasi politik yang sudah terang-terangan seperti ini, dan dengan dilihatnya bagaimana pembicaraan atau pernyataan dari Ganjar maupun Mahfud yang sudah berani atau secara terang-terangan menyerang Jokowi, nah itu sudah sering terjadi di berbagai media sosial yang kita saksikan. Dan dalam analisa tadi sangat luar biasa bahwa memang ketika Presiden Jokowi terus-terusan diserang, justru akan melemahkan atau menurunkan elektabilitas PDIP itu sendiri. Karena memang di sini kita perlu pahami, tadi disampaikan sebelum Jokowi menjadi presiden itu PDIP memang menjadi partai yang memiliki massa atau memiliki basis massa besar di Jawa Tengah, yaitu kurang lebih sekitar 30-an%.
Tetapi ketika Jokowi menjadi presiden, dia naik menjadi hampir 60-70%. Nah, ini sangat luar biasa. Berarti memang sesungguhnya harus diakui bahwa dengan adanya Jokowi atau kehadiran Jokowi di PDIP langsung meningkatkan atau menaikkan elektabilitas partai itu sendiri. Namun saat ini ketika Pak Jokowi lebih mendukung Prabowo, banyak para kader PDIP yang menjatuhkan dan ya menyerang Jokowi secara terang-terangan. Tapi mereka tidak sadari bahwa sesungguhnya ya memang Jokowi dibesarkan PDIP, itu benar. Tetapi PDIP juga dibesarkan oleh Jokowi. Elektabilitasnya naik juga karena Jokowi efek, dan itu harus diakui dan disadari. Tetapi yang namanya juga partai pengusung yang merasa sudah dijolimi, dikhianati, pasti akan marah besar terhadap Presiden Jokowi. Dan apalagi dilihat dengan hasil survei dari poltreking tadi, menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo Gibran makin meningkat. Dan justru di Jawa Tengah, suara atau elektabilitas dari Ganjar Mahfud ini stagnan. Bahkan di Jawa Timur trennya menurun. Sedangkan Prabowo meningkat. Nah, ini memang menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya ya Jokowi efek itu memang ada dan nyata. Ketika dia berada di mana, pasti masyarakat akan memilih tegak lurus dengannya. Ya bukan karena partai sebenarnya, tetapi karena figur. Dan rakyat memang akui figur Jokowi itu luar biasa. Sehingga wajar kalau sampai 82% rakyat Indonesia ini setuju atau sangat puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Ini sangat keren, bukan? Tidak mengherankan kalau Pak Jokowi saat ini tampak lebih dekat dan cenderung memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo Subianto. Karena statusnya di kubu Pak Ganjar tidak akan lebih dari sekedar petugas partai. Di sana, dominasi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sangat tinggi. Beliau punya hak super prerogatif yang bisa membatalkan pikiran-pikiran orang lain, termasuk pikiran Pak Jokowi jika beliau tetap menjadi bagian dari pemenangan Pak Ganjar sebagai presiden yang sudah memerintah 2 periode. Pak Jokowi tentu tidak akan mau berada di bawah dominasi siapapun, termasuk Ibu Mega. Kelas politik Pak Jokowi tidak lagi berada di posisi yang bisa diatur, yang manut apa kata ketua umum partai. Kelas beliau sudah di puncak, menjadi kingmaker untuk melahirkan pemimpin berikutnya. Nah, posisi ini hanya bisa beliau dapatkan ketika beliau berada di luar PDIP. Beliau bisa memanggil para ketua umum partai dan memberikan arahan kapan saja dan di mana saja, terkecuali ketua umum PDIP. Bahkan baru beberapa hari yang lalu, kita tahu beliau memanggil ketua umum Nasdem Pak Surya Paloh. Meskipun kita tahu pula, sejak awal Pak Jokowi tidak setuju dengan sikap Nasdem yang hendak mencalonkan Pak Anies. Kenapa saat ini Pak Jokowi tampak lebih nyaman dengan Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo berusaha mendengar arahan beliau. Bahkan dalam beberapa kesempatan, statement Pak Prabowo selalu mengangkat Pak Jokowi, menganggapnya sebagai guru politiknya saat ini. Meskipun kita tahu berkat tangan Pak Prabowo jugalah Pak Jokowi berada di posisi saat ini. Tapi sikap legowo dan kesatria yang dimiliki oleh Pak Prabowo saat ini membuatnya tidak hilang hormat kepada Pak Jokowi yang sekarang telah menjadi atasannya. Di PDIP, apakah Pak Jokowi mendapatkan perlakuan seperti itu? Saya pikir tidak. Karena apapun jabatannya, bagi Ibu Ketum, dia tetap sebagai petugas partai. Dan ini pasti tidak membuat seorang presiden nyaman. Ini pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, keren itu. Mari diskusi di kolom komentar di sini ya. Thank you. Oke. Baik, mantap sekali ya ulasan netizen ini. PDIP mulai redup. Pak Joko Widodo lebih mendukung Prabowo. Dan itu ada sejarahnya. Dan kalau memang saatnya Jokowi mau balas budi juga benar adanya. Karena memang sesungguhnya Jokowi menjadi gubernur DKI juga atas dukungan juga dari Prabowo. Dan itu memang diakui saat itu terjadilah koalisi antara Prabowo dan juga Megawati atau PD Perjuangan dan juga Gerindra. Dan menghasilkan atau melahirkan Jokowi Ahok saat itu. Menang ya. Dan dalam perjalanan seperti digambarkan tadi memang Megawati ingin lebih mendominasi dengan kekuatan atau kekuasaan super prerogatif seperti yang digambarkan tadi. Tetapi juga disampaikan bahwa orang yang sudah menduduki posisi puncak seperti presiden mungkin tidak mau diatur-atur lagi. Karena memang kalau kita perhatikan Ibu Mega memang sifatnya masih seperti itu, suka mengatur ya. Dan yang ya semua orang harus dengar dia. Nah ini mungkin tidak cocok dengan Pak Joko Widodo.
Dan lagi-lagi Ibu Megawati dengan bangganya mengatakan bahwa KDR itu adalah petugas partai. Pak Jokowi pun dikatakan sebagai petugas partai. Nah ini yang juga mungkin Jokowi tidak mau. Kalau saya ini petugas rakyat, karena saya dipilih oleh rakyat, sekalipun saya menggunakan kendaraan partai politik yaitu PD Perjuangan. Nah ini mungkin ada dua hal yang memang mengganjal hati Pak Jokowi, dan juga Jokowi tentu punya mimpi besar yang dia harapkan bisa merealisasikan itu adalah Pak Prabowo, bukan Pak Ganjar. Karena mimpi besarnya terkait IKN, hilirisasi, dan lain-lain. Apakah ada pemimpin lain, calon pemimpin lain yang bakal menggantikannya, bisa setegas dia, bisa mampu melanjutkan, atau justru ya membalikan keadaan semuanya, merubah semuanya lagi. Dan seorang Jokowi bukan orang bodoh. Beliau seorang kingmaker ya, seorang yang ya sudah luar biasa. Bahkan Prabowo tadi mengatakan juga bahwa Jokowi adalah guru politiknya. Ya inilah Jokowi menunjukkan bahwa sesungguhnya kita harus bangga sebagai petugas rakyat, bukan petugas partai. Dan yang diharapkan hanya dalam diri Pak Prabowo, yang bakal melanjutkan visi misinya, bakal melanjutkan mimpi besarnya, bakal melanjutkan pembangunan yang ia tinggalkan untuk dilanjutkan. Dan dari ketiga calon tadi, seorang Jokowi tentu lebih tahu siapa yang paling pas, sehingga dia mendukung siapa. Dan kita tahu bahwa yang mendukung Prabowo Gibran bukan karena anaknya ada di situ, tetapi sesungguhnya lebih daripada itu, kemampuan atau orang yang mampu untuk bisa menggantikannya, melanjutkan karya-karyanya adalah Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akui ya, demi Allah, saya ini orang pertama yang mendukung PDIP dari setelah reformasi. Kenapa saya lari dari PDI? Satu, PDI terlihat di televisi rajanya korupsi peringkat 113 kasus. Wah. Kedua, PDIP yang diketumin oleh Ibu Megawati menghina Ibu Pengajian. Nah, dua. Tiga, mereka pinter berhoak, pinter memfitnah, dan apabila berdebat, mereka itu nggak ada masuk akal, selalu menjelek-jelekan orang, seolah-olah mereka nggak pernah ada jeleknya. Ketiga, dulu menyanjung-nyanjung Pak Jokowi, sekarang menghina Pak Jokowi. Itulah. Baik sahabat sekalian, ini satu ungkapan ya kekesalan, kekecewaan oleh netizen ini, di mana ia katakan bahwa dulu memuja-muja Jokowi, tapi sekarang justru menghina-hina Jokowi. Artinya pada PD Perjuangan dulu memang pernah mengusung Jokowi dan juga mengagumi, tapi sebaliknya sekarang ya mereka harus menyerang Jokowi, menghina-hina dan lain-lain. Sehingga inilah yang menjadi alasan baginya untuk tidak mendukung PDIP, sekalipun ia fans berat sama Pak Mahfud MD. Dan itu adalah hak setiap warga ya, apapun pilihannya itu tidak bisa diintervensi. Tetapi alasannya yang disampaikan juga sangat masuk akal. Baik sahabat sekalian, mungkin pertemuan kita pada video kali ini, untuk kesempatan kali ini yang sampai di sini. Bagi para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan subscribe, silakan tekan tombol subscribe, bunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Dan barangkali ada yang ingin memberikan komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.